Saatnya Anda mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Kita lanjut ke beliau mempertanyakan tentang apakah sama atau bedanya antara rela, ikhlas, dan ridho dan dalam terapan sehari-hari. Rela, ikhlas, dan ridho. Nah, di sini ridho saya gabungkan dengan rela karena memang sama. Ridho itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya rela. Ya, jadi bukan rela, ikhlas, dan ridho. Itu ridho sama saja kok dengan rela. Maka menjadi rela dan ikhlas atau ridho dan ikhlas. Ya, ridho, redok kalau bahasa Betawinya kan redok. Ya, itu bahasa Indonesianya rela. Jadi ridho dan rela itu sama. Ya. Lalu apa bedanya dengan ikhlas? Kurang lebih agak global saja mengingat space waktu ya. Rela itu sikap diri kita dalam menerima sesuatu, termasuk sesuatu itu apapun kejadian-kejadian yang sudah terjadi, yang akan terjadi ya. Jadi rela itu sebuah reaksi terhadap sesuatu yang terjadi. Itu rela. Misalnya saya bisnis laba, siapa yang nggak rela? Rela lah. Tetapi pada saat bisnis rugi, kan kejadiannya begitu. Nah, bisa nggak kita rela? Ya, itu sangat tergantung kepada mutu kedirian seseorang. Untuk rela, pada saat cocok dengan keinginannya, itu nggak usah belajar, semua orang bisa. Ya, bisnis laba, ya semua rela, nggak usah belajar itu. Tapi kalau kita mau menjadi di atas rata-rata, lebih bermutu, itu apakah kita bisa rela pada saat kita bisnis rugi? Yang bisa seperti itu minimal ya, yang mengembangkan orientasi tugas. Kalau orientasinya masih orientasi hasil, ya pasti kecewa, pasti tidak rela. Ya, rela itu menerima dengan senang, ya, tidak terbebani, tidak kecewa, tidak shock, tidak stres. Ya, rela. Anaknya mati, nah, itu kaitannya dengan rela, bukan ikhlas. Ikhlas ada space-nya, ada wilayahnya sendiri. Tapi kalau kalimat yang ada misalnya di berita-berita liputan itu, ya saya sudah ikhlas meskipun masih shock. Ya, apa itu? Sudah ikhlas kok masih shock. Ya namanya nggak ikhlas. Padahal yang dimaksud ikhlas di situ rela. Itu loh. Wah, kan jadi tumpang tindih toh. Suaminya atau istrinya atau orang tuanya atau anaknya yang disayangi meninggal dunia. Ya, saya sudah ikhlas meskipun masih shock. Ya, begitulah bahasa masyarakat. Kalau menggunakan bahasa saya, yang tepat pada kasus itu adalah rela. Rela itu berarti sudah menerima dengan lega, legowo, tak lagi terbebani, tak lagi kecewa, tak lagi shock, apalagi stres. Itu namanya rela. Contohnya pada saat kita bisnis laba, rela. Itu ridho namanya. Nah, apa yang harus kita relai, yang harus kita redoi? Ya tergantung kita mau menggunakan nafas kita atau nurani akal kita.
Tapi begini, sesuatu yang semestinya, sewajarnya, selazimnya, seharusnya yang harus kita relai adalah Tuhan. Karena Tuhan sumber kebenaran, Tuhan sumber kasih sayang, Tuhan sumber kebijakan. Maka apapun yang menjadi keputusan Tuhan, semestinya kita rela. Lah, apa aja tuh keputusan-keputusan Tuhan? Ya kan banyak. Antara lain keputusannya bahwa anak kita harus mati, istri kita harus mati, suami kita harus mati, orang tua kita harus mati. Itu salah satu keputusan Tuhan. Lucu kalau kita nggak rela. Konon kita yakin Tuhan maha benar, Tuhan maha bijak, Tuhan maha adil, tapi terhadap keputusannya kita nggak rela. Itu menunjukkan bahwa ada krisis tauhid dalam diri kita. Ya, rela. Orang yang orientasi hasil, tidak mungkin dia bisa rela terhadap apa-apa yang terjadi sementara dia tidak menginginkannya. Berbeda dengan orang yang mengembangkan orientasi tugas, orientasi sebab, orientasi proses, orientasi ikhtiar. Dia bisa merelakan segala sesuatu yang terjadi. Orangnya disebut tawakal. Tawakal, dia konsentrasi, berikhtiar, optimal, maksimal pada tugasnya. Setelah itu dia tawakal apapun yang akan terjadi. Ya, jadi orientasi hasil adalah musuh besar dari tawakal. Orang yang mengembangkan orientasi hasil mustahil bisa tawakal, dan dirinya akan dipenuhi dengan stres, shock, kecewa, dan lain-lain. Saya turut berduka cita kepada orang-orang yang mengembangkan orientasi hasil. Sayangnya, itu yang diajarkan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, bahkan di pondok-pondok. Pak Yai ngajar itu. Yuk kita sedekah biar bisnis lancar. Yuk kita tahajud biar lulus. Yuk kita, apa itu namanya? Biasanya kalau mau ujian itu pada apa itu? Kita mengadakan majelis zikir agar besok lulus. Kita diajari orientasi hasil terus. Dan itu sama dengan merusak kebahagiaan yang semestinya bisa kita gapai. Tapi dengan orientasi hasil seperti itu menutup kebahagiaan-kebahagiaan yang semestinya bisa kita raih. Ya, jadi seseorang untuk bisa rela, yang dikembangkan harus orientasi tugas, orientasi sebab, bukan orientasi hasil atau orientasi akibat. Rela. Apa bedanya dengan ikhlas? Ikhlas adalah gerakan diri kita, aktivitas kita, action kita, apapun yang kita lakukan dalam rangka menuju Tuhan. Jadi ikhlas hanya bisa dikaitkan pada saat ada pusat tujuannya adalah Tuhan. Ya, itu ikhlas. Apa yang dalam sehari-hari? Mandi. Mandi, tapi tujuannya Tuhan. Tujuannya bukan bersih, bukan. Bersih itu nggak usah dituju, dia ikut kok. Mandi adalah salah satu perintah Tuhan. Saya lakukan mandi karena saya mentaati perintah Tuhan. Bersih, ikut, nggak usah kita tuju. Jadi kita bisa ikhlas dengan mandi. Kita bisnis dengan ikhlas, berarti yang kita tuju Tuhan. Laba rugi ngikut. Kalau bisnis kita benar, profesional, laba ngikut. Kita kuliah, kita sekolah,
kita jadikan ikhlas. Jadi kuliah, sekolah dalam rangka menuju Tuhan. Pandai, pasti ikut sudah. Kita nggak mau nyontek, kita nggak mau macam-macam, kita nggak mau sogok menyogok, suap menyuap. Pasti kita pandai. Nggak mungkin tidak. Jadi belajar bukan untuk pandai, sekolah bukan untuk pandai, tapi untuk melaksanakan perintah Tuhan dalam rangka taqarruban ilallah, lillahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, berarti bisnisnya ikhlas, kuliahnya ikhlas. Kalau seandainya bisnis itu dan belajar itu bisa kita kemas jadi ibadah dengan ikhlas, 90% hidup kita selamat. Coba direnungi kalimat saya ini. Kalau bisnis dan sekolah atau kuliah itu bisa kita kemas menjadi ibadah, 90% hidup kita selamat, terselamatkan. Tapi kalau kita lupa, belajarnya bukan dikemas menjadi ibadah, bisnisnya tidak dikemas menjadi ibadah, wahai, 90% hidup kita gagal. Hidup kita itu penuh dengan itu, yaitu belajar dan bisnis. Itu yang menghabiskan umur kita. Ya. Jadi itu contoh ikhlas. Ikhlas itu gerakan menuju Tuhan. Itu ikhlas. Jadi kalau anaknya mati bukan ikhlas, rela, ridho. Kalau sholat ikhlas, tujuannya Tuhan. Sedekah ikhlas, tujuannya Tuhan. Bukan sedekah kok tujuannya profesi lancar. Waduh, itu di situ ada krisis tauhid namanya. Orientasi hasil itu krisis tauhid. Ya, Mas Didi, kira-kira cukup segitu ya. Contoh berikutnya bisa dikembangkan sendiri, ditafakuri. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat.